Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 258 yang mana masih pada bab tentang masjid ya, bab masajidi. Babul masajidi, yaitu bab tentang masjid-masjid ya. Jadi di bab ini mungkin ada teman-teman yang baru baru menyimak kajiannya. Hadis ini membahas tentang apa saja yang mesti harus kita lakukan atau yang tidak perlu kita lakukan di dalam masjid ya. Misalkan kemarin kita sudah bahas tidak boleh membangun suatu bangunan di atas masjid. Tidak boleh membangun masjid di atas perkuburan. Kemudian kita juga tidak boleh melakukan jual beli. Kemudian mengumumkan barang yang kehilangan. Terus juga bersyair di dalam masjid juga tidak ada masalah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bersyair kemudian di situ belajar masalah qiraat apa segala macam di dalam masjid tidak ada masalah dan tidak ada larangannya di situ. Nah, kemudian di hadis nomor 258 ini pembahasannya larangan tentang larangan melaksanakan hudud dan qisas di dalam masjid. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Hakim bin Hazim radhiyallahu an. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududu fil masajidi wa la yustaqadu fiha. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud bisanadin dhaifin. Wa an Hakim ibn Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqamul hududu, janganlah kalian melaksanakan hudud fil masajid di dalam masjid, wala yustaqadu fiha, dan tidak boleh juga dan dilarang juga bagi kalian melaksanakan hukum qisas fiha di dalam masjid. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Jadi kalau misal sanadnya berpredikat dhaif, maka ini mesti harus diteliti terlebih dahulu. Bisa jadi kalau misalkan sanadnya dhaif, itu bukan berarti hadisnya dhaif. Ingat, kalau misalkan sanadnya dhaif, itu bukan berarti hadisnya dhaif. Bisa jadi matruk, bisa jadi ya nggak boleh lah dipakai. Nah, tetapi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa sanad hadis ini tidak ada masalah ya. Jadi ya predikatnya masih oke lah untuk
gunakan. Jadi artinya adalah hukum-hukum had tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid-masjid dan tidak boleh juga dilakukan hukum kisos di dalamnya. Nah, oke, kita akan lanjut makna keseluruhan daripada hadis ini. Masjid adalah rumah Allah yang harus diagungkan. Karena itu tidak boleh dilakukan hukum hudud had di dalamnya, mengingat hal tersebut akan membuat masjid menjadi terhina disebabkan terbukanya aurat si terpidana, dan ada kala juga si terpidana mengeluarkan kotoran di dalam masjid, atau ada kalanya terpidana mengeluarkan jeritan kesakitan. Jadi kalau misalkan teman-teman, apa sih hukum hudud dan hukum kisos? Hukum hudud contoh kalau di dalam hadis itu hukum cambuk dan hukum rajam di situ, ya. Jadi misal ada seseorang memperkosa atau berzina di situ, ya dihukum. Nah, kalau misalkan kita melakukan hukum hudud di situ, ya darah ada di situ, kemudian orang juga menjerit, berbagai macam najis nanti akan keluar, akan jatuh di dalam masjid. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita melaksanakan hukum hudud di situ. Misal kisos, ya kan, kisos itu kalau misalkan dia tidak sengaja, ya kalau orang tidak sengaja membunuh seseorang, kisosnya 100 ekor onta. Itu ya, 100 ekor onta. Tapi kalau misal seseorang tersebut melakukannya dengan sengaja, dia membunuh seseorang, nah maka ya otomatis ya hukumannya dipotong kepalanya. Seperti itu, dibunuh. Bagaimana kalau misalkan kejadian itu di dalam masjid, ya kan, kepala tergeletak seperti itu, darah mengalir kemana-mana, dan itu menyebabkan masjid tersebut menjadi najis. Disitulah maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita melaksanakan hukum hudud dan kisos di dalam masjid. Yang mana yaitu tadi, kalau misalkan seseorang terpidana yang sudah ditetapkan kejahatannya kayak gitu, auratnya bisa terbuka, kemudian mengeluarkan kotoran, darah dan lain sebagainya ada di situ, dan ya sangat sangat mengerikan lah kalau misalkan kita melihat kejadian seperti itu. Beda kalau misalkan kalau kita nonton Spartacus, ya kan, mungkin ada teman-teman yang pernah nonton film itu ya, kalau misalkan kejadiannya benar-benar seperti itu, semua yang ada di situ psikopat, ya, psycho, ya kan. Karena jujur aja kejam betul ya. Kalau misalkan sampai ada gladiator dibantai seperti itu, kan sudah dia kalah, kemudian masih ditusuk seperti itu. Itu orang semua yang ada di situ memang psikopat, memang betul-betul lah. Ya, seperti itu. Hal ini jelas mengganggu orang yang sedang sholat dan sedang membaca Al-Quran di dalam masjid tersebut, ya. Jadi yang namanya masjid itu harus hening di situ, tidak boleh ada jeritan apapun lah, orang kesakitan, yang terpidana segala macam di situ. Pokoknya di masjid itu khusus untuk orang-orang yang beribadah, berzikir dan sebagainya di situ. Masjid harus dipelihara dari hal-hal seperti itu demi mengagungkan Baitullah, ya, rumah Allah. Kemudian analisis lafadznya. Al-hudud bentuk jamak daripada had. Menurut istilah syara, artinya hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syariat terhadap orang yang melakukan perbuatan maksiat, agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan untuk menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa. Ya, mungkin kalau misalkan kita contohkan, ya, mungkin ada teman-teman yang belajar kitab misalkan masalah had atau hudud di sini. Nah, saya kasih contoh itu misalkan berzina, ada seseorang yang minta
ditegakkan hukuman Allah kepada dirinya. Misalkan dia mengaku lah, saya berzina kayak gitu, kemudian minta ditegakkan hukum syariat agama Islam kepada saya. Nah, misalkan saya memang sudah yakin, siap mental, tidak ada sebarang cacat dan lain sebagainya yang dapat menggugurkan istilahnya hukuman saya, maka ya hukuman itu berlaku ya. Tapi ini pun juga ada prosesnya. Nah, kalau misalkan kita menuduh orang berzina, maka kita harus mendatangkan 4 orang saksi. Nah, jadi di situ ada tahapan-tahapannya. Ya, kalau misalkan di hukum di hukum Indonesia, hukum positif Indonesia itu kan ada acara hukum pidananya, ada acara pidananya. Sama di dalam syariat Islam kurang lebih seperti itu. Ada pidananya, ada hukum acara pidananya. Nah, kalau hukum acara pidananya, kalau misal saya mengaku kayak gitu, harus ulama berselisih pendapat ya, tapi ada ulama yang mengatakan harus mengucapkan kesaksian, bersyahadah ya, mengatakannya sebanyak 4 kali ya. Misal, wahai Rasulullah atau wahai hakim, saya sudah berzina, tegakkanlah hukum syariat Islam kepada saya. Nah, saya ucapkan itu sebanyak 4 kali. Ada juga ulama yang mengatakan nggak perlu 4 kali, 2 kali saja. Kalau misalkan dia sudah yakin benar-benar dia mengatakan seperti itu, maka itu sudah masuk. Kemudian apakah dia memang apakah dia melakukannya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk, kemudian terus juga kondisi fisiknya bagaimana. Di situ kondisi fisik maksudnya itu dia melakukannya tidak dalam keadaan gila lah seperti itu. Kejiwaannya memang betul-betul waras kayak gitu, bukan orang gila kan. Kalau orang gila memperkosa atau berzina, di situ hukum hudud tidak berlaku untuk seseorang tersebut. Jadi ada tahapan-tahapannya seperti itu. Itu hukum contoh hukum acara pidana di dalam syariat Islam. Jadi nggak ujuk-ujuk orang misal kepergok di kos-kosan campur kayak gitu langsung kita rajam, nggak seperti itu, nggak semudah itu ya. Itu jadi jangan semata-mata kalau misalkan teman-teman tahu hadis ini ada orang di kos-kosan campur kayak gitu, langsung teman-teman mau main geret aja, nggak boleh. Dan begitu juga kalau misalkan teman-teman ada jamaah atau apapun di sana mungkin memergoki orang yang berzina, katakan seperti itu, jangan digeret tanpa busana ya, tanpa busana itu nggak boleh. Itu ya, ada kemarin kejadian ya, digeret dia keliling jalan kayak gitu tanpa busana. Itu nauzubillah min zalik, itu nggak ada itu sahabat Rasulullah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya melakukan hal tersebut. Itu tidak boleh. La yustaqadu fiha, tidak boleh menegakkan hukum kisos di dalam masjid. Hukuman kisos dinamakan dengan al-qaud, yang artinya menggiring, karena mereka menggiring si pembunuh ke rumah orang yang dibunuhnya. Ya, jadi kalau kisos ini untuk hukuman yang membunuh misalkan seperti itu, atau kalau nggak salah juga mencuri, kisos juga kalau nggak salah hukumannya. Itu masuk di kisos. Bisanadin do'if, dengan sanad yang berpredikat do'if. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa sanad hadis ini tidak ada masalah. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di sini dia memasukkan hadis ini di dalam kitab Bulughul Maram dengan sanad yang memang tidak ada masalah. Kemudian fikih hadisnya,
Hukumnya adalah haram melakukan hukuman kisos dan hukuman had di dalam masjid. Jadi ulama fiqh menetapkan hukumnya adalah haram. Ya, jadi tidak boleh di dalam masjid. Kemudian lanjut, perawi hadisnya di sini adalah Hakim Ibnu Hizam As-Sadi. Nama julukan beliau adalah Abu Khalid. Beliau ini adalah termasuk salah seorang yang terhormat di kalangan kabilah Quraisy di zaman jahiliyah dan juga di zaman Islam. Jadi Hakim Ibnu Hizam As-Sadi ini adalah orang yang memang dari kalangan orang yang terhormat, terpandang di kalangan kabilah Quraisy, baik itu di zaman jahiliyah ataupun di zaman Islam. Nabi mulai masuk Islam pada masa pembukaan atau Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Nah, salah satunya di sini ya, sahabat-sahabat Rasulullah yang masuk Islam pada masa Fathul Mekah itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Itu ya, anak daripada Abu Jahal. Kemudian Haris bin Hisham, saudara kandung daripada Abu Jahal. Kemudian siapa lagi? Kalau nggak salah anaknya Abu Lahab juga masuk Islam pada saat itu. Anak-anak Abu Lahab. Abu Sofyan, Hindun juga masuk Islam pada saat itu, ya kan? Nabi SAW pernah memberinya 100 ekor unta dari perang Ghanimah, dari Ghanimah perang Hunain, ya. Jadi Rasulullah SAW pernah memberi beliau ini, Hakim Ibnu Hizam As-Sadi, dengan 100 ekor unta dari Ghanimah, harta rampasan perang pada waktu perang Hunain. Nah, kalau di masa Rasulullah Abu Bakar itu rampasan perangnya itu ya berupa barang. Jadi misal unta, kemudian kuda dan lain sebagainya. Tapi di masa Abu Bakar sudah tidak berlaku lagi. Mereka hanya di masa Umar tidak berlaku lagi ya. Cuman hanya digaji seperti itu ya. Sampai sekarang hukum seperti itu ya. Kalau misal ya ada perang dan lain sebagainya ya, tentara cuma digaji kayak gitu. Nggak ada lagi ya, ada tentara atau misalkan TNI bawa tank kayak gitu kan. Ini apa ini? Rampasan perang. Nggak ada gitu. Rampasan perangnya ya diberikan ke negara seperti itu, dimasukkan ke Baitul Mal, kemudian dikelola oleh negara, kemudian tentara tersebut diberi gaji bulanan seperti itu, dapat tunjangannya seperti itulah. Itu kebijakan di zaman Umar bin Khattab. Kemudian dilahirkan di dalam Ka'bah 13 tahun sebelum tahun gajah. Nah, jadi beliau ini dilahirkan di dalam Ka'bah ya. 13 tahun sebelum tahun gajah. Beliau orang yang sangat dermawan dan pernah memerdekakan 100 orang budak belia. Wafat pada tahun 54 Hijriah dalam usia 120 tahun. Memerdekakan 100 orang budak. Ya, 100 orang budak ini lumayan mahal loh ya, kalau misalkan dihitung kayak sekarang kayak gitu kan. Jadi memang kalau orang dulu itu ya, kalau kaya tuh nggak kayak kita sekarang ya kan, gitu. Dan di zaman dulu umum ya kalau yang namanya perbudakan ya kan, misal Romawi mencaplok negara tetangga atau negara yang lemah kayak gitu ya, negara caplokannya tersebut masyarakatnya otomatis menjadi budak. Dan kalau di zaman dulu itu tidak ada yang namanya sistem karyawan tetap, ASN dan lain sebagainya. Itu untuk orang-orang mereka saja, mungkin karyawan-karyawan seperti itu. Tapi yang
buruh-buruh kasarnya itu ya budak di situ ya kan. Kalau sekarang ya buruh ya kalau sekarang buruh ya ada ketetapan gajinya kayak gitu. Buruh bisa demo kan. Kalau yang sekarang, kalau di zaman dulu jangan harap ya kan, kita kerja aja dipecut ya kayak gitu. Misalkan kita capek, lelah dan lain sebagainya, ngeletak kayak gitu ya sudah, tembak ya kan. Ya kita biasa, mungkin ya teman-teman mungkin ada yang nonton peristiwa Romusha atau apa kayak gitu kan, Bu. Ya kayak gitulah zaman-zaman dulu ya kan. Separuh dari usia pertamanya dijalankan di dalam masa jahiliyah dan separuh lainnya pada masa Islam. Ia mempunyai 4 orang anak laki-laki yang semuanya adalah sahabat daripada Rasulullah SAW. Mereka adalah Abdullah, kemudian Khalid, kemudian Yahya dan Hisham. Jadi anak-anak beliau ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tadi ya sejarah daripada perawi hadis Hakim Ibnu Hizam As-Sa'di. Ya kalau di zaman Rasulullah dan zaman-zaman sebelum-sebelumnya itu memang keadaannya memang ya brutal lah. Ya kalau sekarang sistem perbudakan itu gimana ya, ngeri lah ya didengar. Kalau sekarang itu orang-orang kulit hitam kayak gitu kan, dari Afrika, dari mana lagi, dari negara-negara lain lah pokoknya, yang itu sudah otomatis di situ sudah dijadikan budak di situ. Ya rasisnya pun juga tinggi kalau di zaman dulu. Bahkan di Amerika pun yang namanya orang kulit hitam tuh sangat dipandang rendah kayak gitu. Dan bahkan sampai sekarang pun di Amerika masih seperti itu ya. Kalau apa ya, orang Papua mungkin ke Amerika mungkin ketemu sama orang kulit putih yang rasis, kayak misalkan apa, komedian Abdur, Maman Al-Katiri dan lain sebagainya ke Amerika mungkin wah disisihkan budak gitu mungkin. Ya itulah sisa-sisa zaman tempo dulu ya. Sisa-sisa zaman tempo dulu, dan itu masih ada sih kalau kemungkinan yang berpandangan seperti itu ya. Dan Islam itu jujur step by step itu menghapus sistem-sistem perbudakan, dan setiap manusia itu dipandang sama apabila dia mengucapkan syahadat dan dia berbuat baik, ya, hukum berlaku sama, baik itu orang klannya orang Yahudi atau juga orang Nasrani itu yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia mengerjakan sholat, puasa dan sebagainya, sama itu hukumnya dengan orang Arab. Tidak ada keistimewaan di situ ya, orang Arab, orang Yahudi, Nasrani ataupun Jawa, Madura dan lain sebagainya, semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung hati teman-teman semuanya. Tujuannya ini cuma hanya pembelajaran kita saja, bukan berarti saya menyinggung ya, apalagi kalau misalkan berbicara masalah ras yang tadi kita sudah bahas itu ya, sejarah-sejarah tempo dulu ya kan. Kemudian juga apabila ada saran, kritikan, masukan, sekaligus juga pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.